lagi bersama dengan aku Ditanyakan Bidan. Pada video kali ini kita akan membahas latihan UKOM khususnya kebidanan. Nah, buat kamu nih yang bentar lagi mau ujian UKOM, pas sekali untuk nonton video aku karena di sini akan aku jelaskan tips atau cara dalam mengerjakan UKOM itu kurang dari 10 detik. Nah, seperti yang kalian tahu kalau misalnya UKOM itu soalnya banyak dan waktunya itu terbatas. Nah, di sini aku bakalan ngasih tahu trik dalam manajemen waktu bagaimana supaya kalian bisa mengerjakan soal itu secara tepat waktu. Oke, makanya jangan di skip videonya, tonton sampai habis supaya kalian benar-benar paham cara mengerjakan yang benar itu seperti apa. Langsung saja ke pembahasan berikutnya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di sini sebelum kita jawab, aku mau ngasih tips ke teman-teman semua biar lebih gampang. Kalau misalnya ketemu soal UKOM nanti yang panjang kali lebar itu nggak usah dibaca semua soalnya, langsung saja ke pertanyaannya. Jadi tips yang pertama adalah langsung ke pertanyaan. Kita langsung lihat apa maunya soal. Di sini kan yang ditanya adalah diagnosis apa yang mungkin terjadi dalam kasus tersebut. Nah, di sini berarti yang ditanyakan itu adalah diagnosa. Jadi kita nggak perlu cari atau baca-baca semuanya, kita hanya tengok yang mana kata kuncinya. Di sini kan kata kuncinya adalah mual muntah. Nah, jadi kita langsung eliminasi tuh mana jawaban-jawaban yang kiranya nggak bersangkutan dengan mual muntah. Nah, tips yang kedua, setelah kalian udah tahu, setelah kalian tadi sudah kasih tahu kalau misalnya tips yang pertama itu langsung ke soal, yang kedua adalah kalian harus menguasai bahasa-bahasa atau kata-kata dalam bahasa medis seperti nocturia, emesis gravidarum, clausma gravidarum. Itu adalah salah satu kuncinya. Kalian harus perbanyak latihan supaya lebih banyak kosakata yang kalian tahu. Jadi di sini langsung kita eliminasi mana jawaban yang kira-kira tidak sesuai dengan diagnosa atau keluhan yang terjadi dalam soal. Nah, nocturia itu adalah sering buang air kecil di malam hari. Kan nggak nyambung tuh, langsung kita eliminasi. Kemudian clausma gravidarum. Clausma gravidarum adalah masker kehamilan atau flek-flek yang terjadi pada saat ibu mengalami kehamilan. Nah, kemudian berikutnya yang nausea itu adalah sensasi mual yang terjadi yang bisa disebabkan oleh berbagai banyak hal. Sedangkan emesis gravidarum adalah mual muntah yang normal yang terjadi pada saat ibu mengalami kehamilan. Sementara hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang berlebihan. Jadi di sini hiperemesis dengan emesis gravidarum itu adalah suatu hal yang berbeda. Kalau hiper berarti dia itu berlebihan. Nah, di dalam soal dikatakan di situ keadaan umumnya itu baik, tanda-tanda vitalnya juga baik, dan tidak ada keterangan kalau misalnya ibunya sampai dehidrasi. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau misalnya jawaban yang paling tepat adalah emesis gravidarum, karena di sini yang dikatakan ibu mengalami mual muntah gitu. Jadi, untuk teman-teman supaya lebih hemat untuk mengerjakan soal itu, langsung aja gitu kita tengok apa yang ditanyakan. Kemudian kita lihat jawabannya itu sesuai nggak sama yang dimaksud. Misalnya pertanyaannya dimaksud dengan diagnosa, kita langsung lihat tuh apa keluhannya. Biasanya kan diagnosa itu berhubungan dengan keluhan yang dialami oleh ibu hamil. Nah, itu dia tips dari aku untuk menjawab soal yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seperti yang tadi aku bilang, kita langsung ke soalnya. Apakah tanda tidak pasti hamil dalam kasus tersebut? Nah, kita tahu tuh apa maunya pembuat soal. Dia bilang tanda tidak pasti hamil. Buat teman-teman nih yang mungkin lupa, di sini aku bakalan nge-review kembali. Kalau misalnya dalam menentukan diagnosa kehamilan itu ada dengan 3 cara, yaitu tanda tidak pasti hamil, tanda mungkin hamil, dan tanda pasti hamil. Nah, untuk membedakan yang 3 ini, aku kasih tips. Kalau misalnya dikatakan dia tanda tidak pasti, berarti itu berdasarkan data subjektif, berdasarkan apa yang dikatakan oleh ibu hamil. Misalnya dia bilang, Bu Bidan, aku udah 3 bulan nih nggak hamil, katanya kan itu berarti tidak pasti hamil, itu berdasarkan yang dikatakannya gitu. Misalnya lagi, ibu mengatakan sering mengalami BAK atau sering buang air kecil pada malam hari, itu juga termasuk tanda tidak pasti hamil. Itu berdasarkan apa yang dia katakan. Intinya dikatakan tidak pasti hamil itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh ibu. Yang kedua adalah menentukan diagnosa dengan tanda kemungkinan hamil. Di sini kita sudah melakukan pemeriksaan, namun kita belum bisa tuh memastikan kalau misalnya itu sudah 100% hamil. Bisa jadi ada penyebab lain. Misalnya, ibunya mengatakan kalau misalnya dia sering BAK. Kemungkinannya tidak hanya karena dia hamil kan, dia mengalami BAK, bisa jadi adanya infeksi saluran kemih gitu. Kalau misalnya kita periksa ternyata
planotesnya itu positif. Bisa jadi kan kalau misalnya planotesnya positif itu dia nggak hamil, tapi misalnya dia mengalami molahidatidosa gitu. Jadi di sini tanda kemungkinan hamil itu artinya tanda yang udah kita periksa tetapi tidak 100% hamil gitu. Jadi tanda-tanda ini bisa jadi mengarah ke sebab lain gitu, tidak 100% mengarah ke kehamilan gitu. Oke, yang terakhir adalah tanda pasti hamil. Namanya juga pasti hamil ya. Berarti di sini dia tuh udah benar-benar 100% hamil. Nah, di sini kita bisa melakukan pemeriksaan dengan Leopard, dengan mendengarkan DJJ. Kalau misalnya kita udah dengar ada DJJ, terus kita Leopard ternyata teraba bagian-bagian janin, oke, fix dia tuh pasti hamil. Nah, gitu caranya untuk menentukan diagnosa kehamilan. Setelah tadi aku jelaskan cara bagaimana menentukan diagnosa kehamilan, langsung kita ke soal ini. Apakah tanda tidak pasti hamil dalam kasus tersebut? Nah, tadi kan aku udah bilang, ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh ibu. Di dalam soal dibilang, ibu mengatakan sudah 3 bulan tidak menstruasi. Oke, jawabannya adalah tidak menstruasi selama 3 bulan. Kenapa enggak A? Karena DJJ tadi itu termasuk ke dalam tanda pasti hamil. Kalau yang B, teraba bagian-bagian janin, yap, itu adalah tanda pasti hamil. Yang C, vulva terlihat berwarna kebiru-biruan. Seperti yang aku bilang tadi, itu adalah tanda kemungkinan hamil karena bisa jadi penyebab lain mengapa vulvanya itu bisa jadi warnanya berubah menjadi kebiru-biruan. Misalnya ada trauma gitu atau enggak ada suatu masalah di dalam organ reproduksinya gitu. Sedangkan yang planotes positif itu adalah termasuk dalam tanda kemungkinan hamil. Bisa jadi kan seperti yang tadi aku bilang, bisa jadi dia mengalami molahidatidosa gitu. Jadi yang paling tepat di sini adalah tidak menstruasi selama 3 bulan karena tadi seperti yang aku bilang tadi, aku ulang lagi ya. Kalau misalnya dibilang ibu mengatakan berarti itu termasuk tanda tidak pasti hamil. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita langsung ke soal apakah tanda mungkin hamil. Oke, tadi kan sudah aku jelaskan bagaimana cara mendiagnosis tanda pasti hamil, tidak pasti hamil, dan mungkin hamil. Nah, di sini tanda kemungkinan hamil adalah yang A. Vulva berwarna kebiru-biruan. Karena kalau yang B itu tidak menstruasi selama 3 bulan, itu termasuk ke dalam tanda tidak pasti hamil. Yang DJJ termasuk ke dalam tanda pasti hamil. Yang D teraba bagian-bagian janin pasti tanda hamil. Dan yang E mual muntah ini tidak ada di dalam soal, ini hanya jebakan saja. Dan yang paling tepat adalah yang A. Vulva berwarna kebiru-biruan. Seperti yang tadi aku udah jelaskan, kalau misalnya vulva berwarna kebiru-biruan itu tidak sepenuhnya 100% karena dia hamil, karena ada penyebab lain, makanya dia termasuk ke dalam tanda kemungkinan hamil. Gitu caranya teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya, yaitu kita langsung ke soal apakah tanda pasti hamil. Nah, seperti yang tadi udah aku jelaskan berulang kali, kalau misalnya dia dikatakan tanda pasti hamil, itu hanya dengan mendengarkan DJJ dan adanya teraba bagian-bagian janin. Kita lihat aja tuh di opsinya yang mana tuh. Yang E dong, DJJ 120 kali per menit. Berarti oke, jawabannya E. Kenapa yang enggak A? Karena tadi aku bilang kalau misalnya tidak menstruasi selama 3 bulan, kita lihat di soal tuh, ibu mengatakan berarti termasuk ke dalam tanda tidak pasti hamil. Mual muntah termasuk ke dalam tanda tidak pasti hamil. Vulva tampak kebiru-biruan, yap, tanda kemungkinan hamil. Yang planotes positif juga termasuk dalam tanda kemungkinan hamil. Yang paling tepat jawabannya adalah yang E, DJJ-nya terdengar 120 kali per menit. Berarti ini fix ibunya ini pasti sedang hamil. Gitu caranya ya. Oke, kita langsung ke soal yang terakhir. Kita langsung ke pertanyaannya seperti biasa. Apakah diagnosa yang dapat ditegakkan dalam kasus tersebut? Oh, yang ternyata yang ditanya itu adalah diagnosa. Kita lihat opsinya, yang ternyata yang ditanya itu adalah G berapa, P berapa, dan A berapa. Langsung aja kita lihat ke data yang ada di dalam soal. Kita lihat di sini kuncinya ini adalah kehamilan yang keempat. Oke, fix. Berarti ini adalah G4. Kita lihat tuh di opsinya yang mana kira-kira yang G4. Lain dari G4 kita langsung eliminasi. Yang B kita coret, yang D kita coret, tinggal yang A, C, sama E. Kemudian kita cari lagi tuh kuncinya. Kita lihat juga di sini dibilang pernah keguguran 1 kali. Oke, berarti dia A1. Kita lihat tuh yang mana kira-kira yang ada A1-nya. Ternyata yang ada A1 itu cuman yang C sama yang E. Berarti kita tinggal yang 2 ini. Kita cari lagi mana kata kunci berikutnya. Di sini dibilang kalau misalnya dia melahirkan 2 kali, berarti P2. Kita lihat. Oh, ternyata P2-nya itu ada 2.
yang C juga P2, yang E juga P2. Terus gimana dong? Kita lihat lagi datanya apa di kunci jawaban. Ternyata di sini teman-teman harus jeli juga melihat kunci apa sih namanya opsi jawabannya itu secara lengkap. Di sini dikatakan kan ibu sudah 3 bulan tidak menstruasi. Sementara yang E di sini hamilnya dibilang 16 minggu. Berarti kan harusnya 12 minggu. Langsung aja kita coret yang E. Berarti jawabannya adalah yang B. Yang B. Jawabannya adalah yang C. G4, P2, A1, hamil 12 minggu, janin hidup intrauterin. Jadi kesimpulannya itu adalah pertama tadi kita baca soal, kemudian kita lihat opsinya, lalu dalam melihat opsi jawabannya itu kita benar-benar membaca sampai habis, jangan sampai kita terkecoh ya, seperti tadi yang dalam soal dibilang 16 minggu, ternyata dalam data hanya disebutkan 3 bulan. Nah, di sini diperlukan kejelian teman-teman untuk membaca membaca jawabannya itu sekiranya ada yang mirip, kita lihat sampai habisnya itu tuh seperti apa gitu. Dan biasanya soal yang kayak gini tuh paling sering dan wajib biasanya ya 99% itu biasanya keluar dalam Ukom. Bahkan di SKB juga kemarin pas saya lagi ujian juga ini juga keluar. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami tentang cara mendiagnosa soal seperti ini. Caranya harus banyak-banyak latihan. Terus bagaimana? Oh ya, bagaimana dengan kalau dikatakan di sini dia hamil kembar, dia termasuk P berapa gitu. Jadi kalau misalnya dia sedang hamil kembar, dia termasuk ke dalam P-nya itu P2 karena kan dia melahirkan tuh 2 kali. Dan ke G-nya itu G1, dia hamilnya cuma sekali, terus dia melahirkannya 2 kali gitu. Jadi kalau misalnya ada data, misalnya dibilang ini ibu mengatakan nih kehamilan yang pertama, ternyata setelah diperiksa bayinya kembar, berarti di dalam mendiagnosanya itu kita bisa membuat G1 P2 gitu. Nah, itu tadi dia pembahasan dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terapkan sebelum melakukan ujian Ukom. Semoga semua yang nonton video ini lulus. Amin. Kalau kalian suka video aku, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Terima kasih sudah nonton video aku dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah!